Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi ajma'in asyhadu an la ilaha illallah al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Imam Abi Hamid al-Khasari li kitab Ya Ulumuddin lahu al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولا شيخ كي هاجي سمسود هاشم أخي شهير كي هاجي سيف تنشد هاشم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian itu kemudian bahwa di dalam uzlah disebutkan bahwa faidah daripada uzlah salah satunya adalah berpikir, dan berpikir itu sendiri juga akan menampung sebagaimana kemudian dia sebagai berpikir benar ataupun kemudian juga sebagai berpikir salah, yang mana kemudian saya mempertanyakan apa yang kemudian saya dapatkan yang sebelumnya saya ceritakan di dalam bab atau waktu yang sebelumnya adalah kemudian bagaimana hal itu dia dari sekup yang kemudian menopang dari arah pembicaraan. Jika kemudian di desa dan kemudian saya hidup di desa, maka hal itu akan tertolak dengan sendirinya. Jadi berpikir pun juga menunjukkan dan menemukan tempatnya sendiri. Jika kemudian tidak berada di media yang kemudian dia luas pada jangkauannya, maka cerita yang saya sampaikan tentang represi dan operasi militer yang kemudian saya dapatkan selama 2 tahun 4 bulan di Arab Saudi juga akan mentah dan tidak akan menemukan biang pembicaraan atau biang pemikiran. Hal demikian tentu tidak hanya membuat saya emosi, tetapi juga memikirkan bagaimana kebutuhannya atas silat apa yang kemudian dapat menampung itu, dan itu menyulitkan saya dan membuat saya terus merenungi bagaimana jika ketidakadilan ini juga terjadi di luar sana. Di sisi yang sebaliknya, kehidupan dunia semakin memburuk, iklim perang semakin meningkat. Terlebih jika kemudian hal ini dapat memantik bagaimana iklim itu dapat terjadi. Nigeria tengah berada di ujung konflik yang sangat besar, juga di Sudan. Dan bagaimana kemudian bangsa besar ini tidak dapat menampung perspektif yang sebenarnya juga mudah, karena ini adalah satu nilai kebenaran. Tetapi disitulah bagaimana alter ego daripada uzlah atau alter ego daripada silat itu sendiri. Dia dalam bahasa uzlah yang Indonesia juga harus terkait dari misalkan ubor-rampe yang mewujud sebelum kemudian dia menjadi perspektif. Atau dalam bahasa silat Indonesia sendiri, dia juga harus menemukan papat kiblat limo pancernya sejauh mana kemudian dalam bahasa Sadruddin Az-Razi adalah al-harokah al-jauhariyahnya. Jadi tidak hanya semena-mena kemudian berpikir dan bersedih, tetapi juga bahwa hal itu malah menjadi satu kesibukan di luar entitas subjeknya sebagai satu prinsip-prinsip yang mungkin bagi orang lain bukanlah tujuan mereka. Sedangkan demikian itu sumber daripada penderitaan ini, bahwa anggota-anggota yang terkait ketika pulang di Indonesia semestinya juga harus mendapatkan penindakan-penindakan yang serius, tetapi pada akhirnya akan terkendala dari ubor rampe yang kemudian dibutuhkan, atau pada akhirnya
menyusup menjadi agen-agen yang lain, atau pada akhirnya kemudian Indonesia itu sendiri juga memiliki filter yang bertingkat sejauh mana kemudian mereka bisa bereksistensial, sejauh mana kemudian eksistensial kebangsaan mereka itu menjadi sangat disiplin atau sangat sulit untuk kemudian ditembus, di luar bagaimana kemudian hal-hal seperti itu dapat memantik konflik seperti halnya di Nigeria atau seperti halnya di Sudan itu sendiri. Jadi inilah kemudian memantik pembahasan dari apa yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa berpikir itu juga satu hal yang tidak boleh dilepaskan dari uzlah atau silat itu sendiri. Dan pasti sebagai manusia, seseorang akan terpancing untuk berpikir ketika dia mendapatkan masalah. Jadi respon yang kemudian saya dapatkan ketika saya mendapatkan masalah membuat saya pada akhirnya berpikir, dan saya mensyukuri kemudian bagaimana Ihya Ulumuddin menyampaikan keberpikiran itu, tetapi bangsa Indonesia juga memberikan Ubo Rampe sebagai kemudian peneraca konflik di antara eksisten-eksisten atau subjek-subjek yang mungkin muncul, sehingga kemudian penyeragaman itu berangkat dari Ubo Rampe yang ada tadi. Dan disitulah kemudian menjadi konflik internal tersendiri di dalam pemikiran saya, di luar bagaimana kemudian karena masalah Ubo Rampe juga, maka pemberitaan tentang hal tersebut di desa, di tempat saya hidup itu tidak menemukan tanggung jawabnya. Tetapi saya tentu berharap bahwa di kafe-kafe besar di Indonesia ini, mungkin juga di Cina, mungkin juga di Singapura, mungkin juga di Malaysia, atau mungkin juga di Hong Kong, maka pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan bagaimana saya mendapatkan represi, yang kemudian mereka yang merepresi atau oknum-oknum yang merepresi tentu menjadi biang masalah di Indonesia, akan kemudian diperdebatkan sejauh mungkin begitu, meskipun mereka tanpa filter Ubo Rampe tadi. Jadi ada sedikitnya kemudian satu hasanah yang menambah entitas daripada Ihya Ulumuddin tadi, sejauh kemudian penggunaan dan pemberian atau pengertian Ubo Rampe yang muncul, dimana kemudian jika Imam Al-Ghazali menyegerakan bahwa hal itu dipikirkan, tetapi pada masyarakat yang ada di Indonesia, maka hal itu mewujud dari Ubo Rampe yang muncul tadi, yang saya sendiri juga masih memikirkannya bagaimana. Makanya saya kan hal tersebut, sejauh mana hal itu akan memantik perdebatan di luar, dan sejauh mana bahwa hal tersebut merupakan mekanisme yang umum, karena bangsa ini juga punya tanggung jawab yang sedemikian besar. Jika kemudian dia buruk dan seluruhnya tidak bermanfaat bagi setiap yang lain, maka dampak tersebut akan sangat menyengsarakan mereka yang membutuhkan bangsa ini. Bagi mereka yang tidak membutuhkan bangsa ini, tentu hal itu tidak penting. Tapi bagi mereka yang membutuhkan bangsa ini, maka cerita ini pasti akan sangat mereka butuhkan, sejauh mana bahwa mereka membutuhkan Indonesia yang hebat dan Indonesia yang bersih, yang oknum-oknumnya tidak mewujud menjadi semacam pembusukan atau teror bagi bangsanya sendiri. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah warrizqa wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.